Jadi kita tuh jangan ambil keputusan berdasarkan insting atau logika dari cara kita sendiri. Tapi kita harus bisa seperti manajer yang melihat dari data penjualan yang real. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Kelompok 5. Sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu kali ya. Perkenalkan, saya Siti. Di sini saya sebagai moderator dari Kelompok 5 yang akan membantu podcast kita kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus yang mana berkaitan juga dengan teori atribusi dalam perilaku organisasi. Kasus yang akan kita bahas pada malam kali ini adalah seorang manajer yang menyalahkan tim pemasaran atas turunnya penjualan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi yang sedang melemah. Mungkin itu relatable kali ya dengan kejadian kita saat ini. Mungkin kalau kita perhatikan juga kasus ini sering terjadi nih di lingkungan kerja, teman-teman. Saat target nggak tercapai, seringkali langsung dicari yang pertama kali siapa lagi nih kalau bukan tim marketingnya yang menjadi akar permasalahan dalam suatu perusahaan pada umumnya. Padahal dalam dunia kerja maupun organisasi, sebuah masalah ini biasanya nggak langsung dari tim marketing. Pasti ada beberapa banyak faktor, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Hari ini saya akan ditemani bersama teman saya mungkin yang sudah ganteng dan juga cantik gitu ya pada malam hari ini. Saya akan panggilkan 3 narasumber kita kali ini. Mungkin silakan rekan-rekan bisa masuk dulu satu persatu dan memperkenalkan diri nih ke teman-teman semua. Silakan. Oke. Silakan. Nah, mungkin bisa kenalan dulu kali ya teman-teman. Di sini ada Kak Elvin. Halo semuanya, saya Arifin. Senang berdiskusi dengan kalian semua. Semoga bermanfaat. Di sebelah Kak Elvin ada yang paling cantik. Narasumber kita kali ini ada Kak Jo. Silakan perkenalkan, nama saya Jian Ferinda. Yang terakhir mungkin dari yang paling ujung gitu ya, ada Kak Bobi. Silakan memperkenalkan diri. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Bobi. Oke, di sini narasumber kita udah kumpul semua. Mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama yang langsung nih membahas studi kasus kita pada malam hari ini gitu ya. Jadi gimana nih menurut Kak Elvin dulu kali ya, sebuah teori atribusi itu menjelaskan kasus ini. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Elvin, silakan. Oke, terima kasih Siti. Sebelumnya menurut saya itu tuh teori atribusi itu tuh bisa dibilang adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang itu menafsirkan penyebab dari suatu perilaku atau kejadian tertentu. Secara umum itu tuh ada 2 jenis penyebab dalam teori itu. Pertama, faktor internal dan eksternal. Internal itu faktor yang berasal dari individu atau dari kelompok sendiri, seperti kemampuan usaha dari orang itu, motivasi dan kinerja dari orang tersebut. Kemudian kalau di eksternal itu tuh kita sama-sama tahu lah ya, itu dapat sih dari lingkungan luar, seperti ekonomi, persaingan pasar yang ketat, kemudian usaha, situasi sosial atau perubahan tren yang terjadi secara cepat. Kalau kita melihat kasus ini, berarti bisa kita bilang bahwa manajer itu langsung menyalahkan tim pemasaran atas turunnya penjualan. Artinya, manajer menganggap penyebab utama itu berasal dari faktor internal dari tim pemasaran. Oke. Lebih itu sih. Oke, thank you Kak Elvin atas jawabannya kayaknya cukup menarik gitu ya. Jadi fokusnya ini nggak langsung ke performa tim marketing gitu. Betul. Padahal belum tentu juga masalahnya itu ada di tim pemasaran kan, karena kita sama-sama tahu lah kondisi ekonomi sekarang yang sedang melemah ini, otomatis daya beli masyarakat itu pasti akan menurun, dan konsumen itu biasanya akan lebih hati-hati ketika ingin membeli atau membelanjakan uang mereka. Jadi meskipun strategi marketing sudah dilakukan secara maksimal, tapi penjualan tetap bisa akan menurun. Oke, setuju nih. Mungkin kalau dari rekan-rekan kita yang lain gimana nih dari Kak Jul, ada yang mau ditambahkan nggak? Boleh, baik, makasih Kak Siti. Saya setuju dengan Kak Elvin. Menurut saya teori atribusi itu membantu kita memahami bahwa persepsi seseorang bisa mempengaruhi cara dia mengambil suatu keputusan. Kalau misalnya persepsinya salah, keputusan yang diambil juga akan berpotensi salah. Oke, Kak Jul, terima kasih. Kayaknya dari Kak Bobin ada yang mau ditambahkan nih, silakan Kak Bobin. Oke, terima kasih kepada moderator. Sebenarnya saya sangat setuju dengan pendapat 2 rekan saya di sebelah kanan saya. Benar sekali atas pernyataannya. Dalam kasus ini contohnya adalah kalau manajer langsung menyalahkan marketing
tanpa analisis lebih lanjut, bisa saja solusi yang diambil tidak tepat. Misalnya, tim marketing dimarahi atau dievaluasi secara negatif, padahal akar masalahnya justru kondisi ekonomi yang melemah, seperti itu. Oke, menarik banget nih jawaban dari ketiga rekan kita malam ini ya teman-teman. Berarti teori atribusi itu sangat penting ya, karena memang membantu kita juga nih melihat dan juga menilai seorang manajer itu apakah sudah objektif ataukah masih bias nih penilaiannya gitu ya. Oke, itu pertanyaan pertama kita pada hari ini ya teman-teman. Mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan kita yang kedua. Di sini mungkin kalau dari pertanyaannya itu kesalahan atribusi apa nih yang mungkin dilakukan oleh seorang manajer? Mungkin kalau dari Kak Jul, tadi kan dari Kak Elvin udah ya, silakan Kak Jul menjawab. Terima kasih Kak Siti. Menurut saya ada dua kesalahan atribusi yang mungkin dilakukan manajer. Yang pertama adalah fundamental attribution error atau kesalahan atribusi. Yang mendasar kesalahan ini terjadi ketika seseorang terlalu menekan faktor internal dan mengabaikan faktor eksternal. Dalam kasus ini, manajer berpikir bahwa penjualan turun karena tim pemasaran yang tidak bekerja dengan baik. Padahal ada faktor eksternal yang sangat penting, yaitu kondisi yang sedang melemah. Oke, berarti bisa dibilang manajer itu terlalu cepat ya mengambil sebuah keputusan. Dia yang dibilang seperti itu tanpa analisis yang mendalam, dia lebih menyimpulkan penyebabnya. Kesalahan kedua adalah self-serving bias. Nah, istilahnya menarik sekali nih Kak Jul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih itu self-serving bias? Tentu self-serving bias itu kecenderungan seseorang yang menghubungkan keberhasilan dengan dirinya sendiri, tetapi gagal justru menyalahkan orang lain. Contohnya seperti penjualan naik, manajer mungkin berkata ini hasil strategis yang sangat bagus, tim pemasaran yang gagal. Padahal sebagai manajer dia juga punya tanggung jawab atas strategis bisnis perusahaan. Oke, thank you Kak Jul. Jawabannya kayaknya cukup menarik sekali gitu ya pada malam hari ini. Kayaknya ada salah satu rekan kita juga nih yang mau menambahkan. Kak Bobin, silakan. Di sini saya sangat setuju dengan pendapat saudari saya di sebelah kanan, Kak Jul. Terutama saya menyoroti istilah fundamental attribution error, yaitu kesalahan atribusi mendasar pada perusahaan. Mengapa hal ini jangan sampai terjadi di lingkungan perusahaan? Karena hal ini bisa menyebabkan konflik yang berkepanjangan terhadap rekan atau dalam bekerja di lingkungan perusahaan seperti itu. Lalu, saya juga setuju hal seperti ini sering terjadi dalam lingkungan organisasi maupun perusahaan. Kadang atasan merasa keberhasilan adalah hasil kepemimpinannya, tapi kegagalan dianggap kesalahan bawahan, seperti itu. Oke, Kak Bobin, thank you jawabannya. Gimana nih Kak Elvin, mau ditambahkan? Boleh, tapi kalau menurut saya kalau bila hal itu terus terjadi, saya rasa dampaknya akan buruk untuk tim. Jadi yang pasti yang terasa itu adalah semangat kerja tim yang akan menurun. Kenapa? Karena usaha yang mereka jalani itu tidak dihargai sama sekali. Seperti itu sih. Oke, begitu. Saya juga setuju gitu ya dengan statement dari teman-teman kita pada malam hari ini. Jadi lingkungan kerja itu juga bisa nggak sehat nih kalau misalkan budaya kerjanya itu terus-menerus dan berulang saling menyalahkan satu sama lain atas case yang sering terjadi gitu ya teman-teman semua. Oke, mungkin pertanyaan kedua kita udah kejawab gitu ya dengan teman-teman kita malam hari ini. Kita langsung lanjut saja ke pertanyaan ketiga, yang mana pertanyaannya itu faktor internal dan eksternal apa nih yang perlu dipertimbangkan gitu ya dalam menyimpulkan sebuah masalah. Tadi dari Kak Elvin sama Kak Jul udah menjawab, silakan dari Kak Bobin mungkin bisa menjawab. Oke, terima kasih. Kalau dari sisi saya pribadi, ada dua faktor yang menyebabkan perusahaan perlu mengevaluasi beberapa hal. Misalnya, yang pertama adalah apakah strategi pemasaran sudah tepat? Yang kedua adalah apakah promosi yang dilakukan sudah menarik? Lalu, bagaimanakah performa tim marketing? Lalu di faktor internal ini adalah apakah produk yang dijual sesuai kebutuhan pasar? 4 pertanyaan itu yang sangat penting untuk melihat apakah ada masalah dari dalam perusahaan atau tidak. Seperti itu. Oke, Kak Bobin, kalau tadi kan faktor internalnya ya, gimana nih dengan faktor eksternalnya? Oke. Sebelumnya, sorry karena tadi lupa untuk menjelaskan faktor eksternalnya. Di sini saya punya beberapa faktor eksternal yang mungkin bisa saya jelaskan. Contohnya yang pertama adalah inflasi, yaitu kedua adalah daya beli masyarakat yang menurun,
Lalu ada persaingan antar perusahaan yang semakin kompetitif. Lalu adalah perubahan tren pasar yang semakin cepat. Lalu yang terakhir adalah kondisi ekonomi nasional yang semakin memburuk. Kalau ekonomi sedang tidak stabil, konsumen biasanya menahan pengeluaran. Thank you Kak Bobin, itu tadi dari faktor internal sama eksternalnya udah dijelasin juga gitu ya sekaligus pada hari ini gitu. Mungkin dari rekan kita yang lain nih ada yang mau menambahkan, silakan. Mungkin saya ingin sedikit menambahkan ya. Jadi sekarang itu kita sama-sama tahu perkembangan digital itu sangat cepat. Otomatis tren pasar sekarang ini itu juga berubah dalam waktu singkat, atau kita bisa bilang dengan waktu yang sangat cepat sekali. Oke. Ibaratnya produk yang laku hari ini belum tentu itu langsung diminati di bulan depan. Oke, gimana nih kalau dari Kak Jo? Betul sekali, makanya valuasi penjualan itu tidak hanya kita melihat angka, tapi harus melihat kondisi pasar secara keseluruhan. Itu aja sih Kak. Oke, setuju sih, saya setuju dengan statement teman-teman kita semua ya pada malam hari ini. Jadi sebuah masalah bisnis itu biasanya muncul karena emang kombinasi banyak faktor gitu ya, bukan cuma dari salah satu faktor aja. Itu dari pertanyaan ketiga kita, mungkin udah terjawab ya teman-teman. Kita langsung ke pertanyaan keempat nih, nggak berasa kita udah mau ke pertanyaan terakhir. Di sini pertanyaannya mungkin yang terakhir, gimana sih cara kita melakukan evaluasi yang lebih adil nih? Mungkin dari Mas Elvin bisa menjawab, silakan. Oke, terima kasih. Jadi menurut saya yang pertama adalah kita harus menggunakan data. Jadi kita tuh jangan ambil keputusan berdasarkan insting atau logika dari cara kita sendiri. Tapi kita harus bisa seperti manajer yang melihat dari data penjualan yang real, dalam arti data penjualan yang langsung gitu. Seperti juga kita bisa mengikuti tren pasar yang sedang berlaku dan laporan keuangan yang tercatat dengan jelas, serta kondisi industri yang suka berubah-ubah dari masa ke masa. Kalau ternyata semua kompetitor kita ini juga mengalami penurunan yang sama, atau kita bisa bilang penurunan yang signifikan, berarti masalahnya itu bukan di internal aja, tetapi berasal dari eksternal. Oke. Bagus, Kak Elvin gitu ya, jawabannya sangat menarik sekali gitu. Mungkin kalau dari rekan kita ada yang mau menambahkan juga nih teman-teman. Silakan dari Kak Jul mungkin. Nah, dari saya sangat setuju. Selain data, kita juga perlu nih menggunakan komunikasi dua arah. Manajer itu harus berdiskusi dengan tim pemasaran. Tanyakan kendala mereka di lapangan kerja. Dengan begitu keputusan yang diambil itu akan lebih objektif. Oke, nah mungkin itu dari pendapatnya Kak Elvin dan juga Kak Jul gitu ya teman-teman. Dari rekan kita yang satu lagi mungkin ada yang mau menambahkan nih, dari Kak Bobin, silakan Kak Bobin. Saya ingin menambahkan satu poin lagi, yaitu adalah memahami sebuah konteks. Kadang target perusahaan terlalu tinggi dan kurang realistis. Misalnya, kondisi ekonomi yang sedang turun, tetapi target penjualan tetap dipaksa naik drastis. Itu tentu menjadi beban bagi tim marketing terutama. Evaluasi yang adil harus mempertimbangkan situasi seperti itu. Oke, berarti evaluasi yang baik itu bukan cuma sekedar melihat hasil akhir ya, tapi juga dari proses serta situasi apa sih yang melatar belakangi suatu permasalahan tersebut. Betul sih, karena tujuan itu evaluasi harusnya untuk mencari solusi, bukan mencari masalah. Nah, kalau fokusnya hanya menyalahkan masalah yang sebenarnya justru tidak akan terselesaikan. Itu saja sih Kak. Oke, baik. Saya setuju sih dengan beberapa pendapat teman-teman gitu ya tadi, dari pertanyaan 1 sampai mungkin pertanyaan terakhir sudah terjawab dengan baik gitu. Mungkin biar gampang juga teman-teman semua mencerna apa yang kita bahas malam hari ini, saya mau menarik sebuah kesimpulan gitu ya dari diskusi atau obrolan kita pada hari ini gitu. Yang pertama, teori atribusi itu membantu kita juga nih memahami bagaimana sih seseorang menentukan penyebab dari suatu kejadian. Apakah berasal dari faktor internal kah atau dari faktor eksternal. Yang kedua, pembahasan kita kali ini, manajer dalam kasus ini mungkin melakukan fundamental attribution error atau self-serving bias tadi yang dijelaskan dengan Kak Jul ya. Di mana karena dia itu terlalu cepat menyalahkan sebuah atau suatu tim pemasaran gitu. Dan yang ketiga, penurunan penjualan itu nggak selalu terjadi karena kinerja tim yang buruk. Ada faktor eksternal juga, tadi yang dijelaskan dengan Kak Bobin gitu ya, seperti kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, dan juga persaingan pasar yang mungkin harus dipertimbangkan gitu. Dan yang terakhir, mungkin evaluasi yang adil itu harus dilakukan secara objektif.
berbasis dengan data, mempertimbangkan konteks, serta melibatkan juga nih seluruh komunikasi di tim pemasaran tersebut gitu dengan baik. Menurut kelompok kami juga, seorang manajer yang baik itu bukanlah yang cepat menyalahkan bawahannya, tapi juga yang mampu menganalisis masalah yang terjadi itu secara menyeluruh berdasarkan data, dan juga solusinya itu dicari bersama-sama, bukan dilakukan atau diputuskan sendiri gitu ya, supaya hasilnya itu nggak bias atau lebih adil gitu. Di podcast dari kelompok kami ya, tim 5. Terima kasih juga kepada narasumber kita malam hari ini, Kak Elvin, Kak Jul, dan Kak Elvin. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah menyaksikan. Bye-bye.